Shalom, terpuji nama Tuhan sebab kita dapat beribadah bersama-sama lewat ibadah online pada hari ini. Kami dari PM daerah membawakan pujian penyembahan kita pada hari ini. Amin, haleluya. Mari kita menyanyikan, sama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan. Amin, haleluya.
kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kau memuji, dalam kudus
ketika kami bersama Engkau, kami beroleh kemenangan, maka kesembuhan akan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Sebab itu kami mengasihi Engkau.
Shalom semua, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua kita yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi mewakili BEM Daerah Kuching pada tengah hari ini, marilah kita bersama-sama jemaat Tuhan yang saya kasihi untuk kita merenungkan seketika firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan oleh itu juga saya percaya dan menjemput saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk terus beribadah bersama dengan BEM Daerah Kuching pada tengah hari ini. Dan pada tengah hari ini saya merupakan giliran saya lagi untuk menyampaikan firman Tuhan, berkat dan salam daripada BEM Daerah Kuching kepada semua jemaat Tuhan yang menonton ataupun yang menyaksikan pada hari ini, yaitu ibadah BEM Daerah Kuching ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur pada hari ini atas kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami dapat berkesempatan untuk mendengarkan dan bersama mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa di sorgawi, kami menyerahkan ibadah ini supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan akan terus diberkati dengan firman-Mu. Terpujilah nama Engkau Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan yang memperjelaskan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini saudara-saudari, tema yang saya akan sampaikan pada hari ini yaitu berkenaan dengan things and acts like a winner. Berpikir dan bertindak sebagai seorang pemenang. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, satu waktu semasa Allah menciptakan manusia, yaitu di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah telah memberikan satu perkara yang sangat luar biasa bagi kedua-duanya manusia ini, di mana keduanya boleh berkomunikasi secara langsung bersama dengan Allah dan juga boleh berkomunikasi secara terus-menerus dengan Allah dalam segala apapun. Allah berbicara kepada keduanya secara terus-menerus. Tetapi ada satu ketika kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, dan kita melihat bahwa satu implikasi daripada dosa ini yaitu di mana keduanya telah diasingkan daripada Allah, sehingga kan keduanya tidak boleh langsung lagi berbicara ataupun berbual bersama dengan Allah. Dan pada satu saat itu manusia telah di bawah kutukan dosa. Ya, manusia telah di bawah kutukan dosa, dan di mana manusia telah mengalami satu detik sejarah hitam bagi Adam dan Hawa pada satu saat itu. Dan kita melihat saudara-saudari, sewaktu keduanya jatuh di dalam dosa, banyak hal-hal yang telah terjadi. Ada perpecahan, ada pembunuhan, dan juga ada kutukan bagi manusia pada saat itu. Sehingga kan pada saat ini juga manusia yang masih dalam ketakutan itu, di bawah kutuk ketakutan dan juga di bawah kutuk segala perkara yang sehingga kan kita memikirkan bahwa kita ini bukanlah seorang lagi hidup di bawah kuasa Tuhan. Nah, selepas itu saudara-saudari, kalau kita melihat trajectory ataupun kronologi sejarah kehidupan kita manusia, rupa-rupanya di dalam kehidupan kita, di mana Allah telah memberikan yaitu bangsa Israel menjadi satu bangsa contoh bagi setiap menggambarkan peranan Allah bekerja dalam hidup orang-orang Israel pada waktu itu. Dan juga kita melihat yaitu pada satu ketika di mana telah difikirkan rencana penebusan Allah supaya manusia yang telah mengalami kekalahan, supaya manusia yang mengalami ketakutan hidup di bawah dosa. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam Roma, setiap manusia, Roma pasal 6, ya, kita sudah di bawah hukuman dosa, ya. Dan juga kita melihat kemuliaan Allah itu telah
jauh meninggalkan manusia, sehingga kan manusia hidup di bawah ketakutan. Bahkan ada lagi manusia yang seringkali hidup di dalam keadaan yang tidak ada Tuhan, tidak ada pegangan dalam hidup mereka. Nah, jadi oleh itu saudara-saudari, pada satu ketika setelah Yesus Kristus lahir dan rencana penebusan Allah kepada manusia, supaya Allah itu rencana penebusan itu terjadi kepada manusia. Kelahiran Yesus ke dunia ini telah memberikan kita satu impak yang paling besar, satu kesan yang sangat hebat. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan terus diberikan kuasa, akan terus diberikan anugerah. Orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus akan terus mengalami kemenangan setiap hidup kita. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, kita ingin membaca firman Tuhan ini. Saya membaca di dalam Alkitab versi Bonyo, dan marilah kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita. Saya akan baca. Inilah firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 31. Jadi apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Saudara-saudari, jika Allah memihak kepada kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi ada dua perkara yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, setiap hidup kita, hidup hendaklah selalu mengandalkan Tuhan. Mengapakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Yang pertama, yang sebagai satu perkara yang mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Ada satu perkataan yang dikatakan ex nihilo. Saya ulangi, ex nihilo. Di mana perkataan ini adalah comes from nothing. Sesuatu yang datang daripada sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, hanya Allah mengatakan begini, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, supaya diciptakan langit dan langit terjadi. Manusia tidak ada kuasa seperti itu. Kalau manusia ingin menciptakan sesuatu, ya hendaklah sesuatu yang diperbuat. Ya hendaklah sesuatu yang ada dan dijadikan, dibentuk, diubah, diolah oleh manusia daripada sesuatu. Tetapi Allah tidak. Dia hanya mengatakan berfirmanlah, maka sesuatu itu akan terjadi. Saya ambil contoh sebagai berfirmanlah Allah, jadilah pokok, maka pokok itu akan terus ada dan pokok itu terus terjadi. Itu yang dikatakan sebagai kuasa ex nihilo, yaitu Allah menciptakan sesuatu daripada sesuatu yang tidak ada. Jadi mengapakah kita harus mengandalkan Tuhan? Karena hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, yaitu tidak ada sesuatu pun yang dapat melawan kita. Jika Allah memihak kepada kita, bukan kita memihak kepada Allah. Ya, seringkali kadang-kadang saya terdengar orang berbicara mengenai firman Tuhan ini, kalau kita di pihak Allah, sebenarnya Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dimotivasikan untuk sentiasa mengandalkan Allah dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa ada Allah yang dalam kedaulatan dan kuasanya sanggup untuk menolong kita. Jangan mencari jalan penyelesaian yang luar daripada Tuhan, saudara-saudari. Karena sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidaklah melebihi daripada kekuatan yang dapat kita tanggung. Pencobaan-pencobaan yang melanda itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, inilah yang seringkali yang dicapai, yang seringkali berpikiran di dalam pikiran Rasul Paulus. Ya, sewaktu-waktu dia menulis kepada jemaat yang ada di Roma, dia mengatakan bahwa setiap kita, jika hidup kita memiliki Allah, jika hidup kita mengandalkan Tuhan, kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kuasa ex nihilo. Hal yang seterusnya, mengapakah kita selalu dan mengharapkan Tuhan dalam hidup kita? Sewaktu-waktu kita melihat dalam pribadi Rasul Paulus,
Dia sewaktu dia di dalam penjara, kita tahu bagaimana keadaan dalam penjara. Penjara di bawah tanah, dia juga sempat menulis kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi di dalam Yesus, segala sumber kekuatan ada pada diri Yesus. Manusia tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri. Manusia tidak dapat melepaskan diri daripada dosa dengan kekuatan diri sendiri. Nah, di dalam gereja saya ingin perjelaskan, walau apapun keadaan, walau apapun jawatan, walau apapun mandat yang diberikan kepada kita saudara-saudari, perkara yang sangat penting, jangan melupakan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan hikmat sendiri. Jangan mengandalkan tugasan-tugasan yang diberikan kepada Anda. Tetapi satu perkara yang harus kita tahu bahwa tanpa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, pasti kita tidak akan melakukan dan pasti kita tidak dapat menanggung segala sesuatu. Jelas jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada hal ini kita melihat bahwa begitu besar kuasa Allah, kekuatan Allah. Bahkan di dalam diri Paulus, pada satu perkara pikirannya, hatinya dihimpit dengan masalah. Pikiran dan hatinya dihimpit oleh kegelapan yang ada di dalam penjara itu. Dia masih sempat lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia masih menulis kepada beberapa jemaatnya, ya, seperti di Efesus, di Galatia, di Filipi, di Kolose, di Tesalonika. Dia menulis surat mendorong jemaat yang ada di sana. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, ada kekuatan. Itu sebabnya Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, jadi apakah seringkali menjadi masalah dalam hidup kita? Masalah yang terbesar adalah apabila keinginan kita berlawanan dengan kehidupan roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sewaktu-waktu kita harus mengetahui kehidupan kita ada dua perkara. Kehidupan roh dan juga kehidupan secara tubuh kita. Keinginan hati kita, keinginan kehidupan kita, keinginan daging kita seringkali berlawanan. Dan itu yang seringkali menjadi konflik dalam kehidupan kita. Bila kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita cenderung tidak mengutamakan Tuhan, pasti saudara-saudari yang saya kasihi, hidup kita akan mengalami kehidupan yang kucak-kacir. Tetapi kalau terus-menerus kita konsisten, saya ulangi, kalau terus-menerus kita konsisten, hidup mengandalkan Tuhan, memberikan pengharapan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Ya. Inilah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau terus lagi, ya, hidup yang selalu intim dan berhubungan dengan Kristus Yesus. Terus kita melihat ayat ini, Roma pasal 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Saya ulangi, Roma pasal 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Firman Tuhan seperti ini. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan atau kesusahan atau penganiayaan atau kebuluran atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, keranamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Tidak, dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, hal yang kedua, berpikir dan bertindak sebagai pemenang.
ingat, selagi-lagi kita hidup berhubungan dengan Kristus dan hubungan kita bertambah akrab, hubungan kita bertambah intim, dunia tidak akan memisahkan kita daripada keberkat kemurahan daripada Allah Tuhan kita. Dunia berusaha untuk menarik kita menjauh dari persekutuan ataupun dari perhubungan keakraban dengan Allah. Bentuk dunia berusaha untuk menarik kita jauh dari Allah ialah kesibukan yang begitu tinggi. Kadang-kadang kesibukan di dunia ini sehingga boleh membuatkan kita lupa dan alpa waktu kita berhubungan dengan Allah. Dan begitu juga kesibukan dalam pekerjaan. Kesibukan yang berlipat-lipat sehingga menuntut waktu yang lebih untuk kita gunakan bersama dengan Allah. Akibatnya, tanpa kita sadari, kita sedang dibawa untuk jauh dari Tuhan dan persekutuan yang intim dengannya. Untuk menjadi lebih dari pemenang, maka kita harus hidup intim dengan Tuhan melalui persekutuan secara pribadi, keluarga, dan juga dalam community tubuh Kristus. Selalu berhubungan dengan Kristus setiap waktu melalui hubungan akrab di dalam doa, pembacaan firman Tuhan, dan penyembahan kepada Dia. Ada 3 hal yang merangkumi dalam aspek kehidupan berhubungan dengan Kristus, yaitu di dalam doa. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk menyatakan isi hati kita, ambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita, ambil waktu untuk berbicara kepada Allah kita. Karena Dia Allah yang hidup, Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang berdaulat, Dia bukan Allah yang hanya sebagai Allah kita bukan Allah yang peka, ya. Dia mendengar setiap doa kita. Tetapi harus ingat, Yesaya 59 mengatakan, hanya dosa yang memisahkan doa kita sampai kepada Allah. Pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan adalah satu perkara yang menjadi satu perkara yang harus kita utamakan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Pembacaan untuk kehidupan kita. Roh kita memerlukan firman Tuhan. Roh kita memerlukan setiap untuk kita mencernahkan firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan. Kita hafal firman Tuhan, saudara-saudari. Orang Kristen harus hafal firman Tuhan. Karena di setiap masa, ya, untuk menjadi seorang pemenang, berpikiran seperti seorang pemenang, firman Tuhan haruslah kita hafal. Ya, jangan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak up to date. Sebenarnya firman Tuhan itu adalah up to date. Apa yang terjadi pada saat ini hanya menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan juga penyembahan kepada Dia. Haleluya. Kita menyembah Tuhan dan Allah kita yang hidup, saudara-saudari. Nah, oleh itu, biarlah kita terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup kita. Berpikir dan bertindak sebagai seorang pemenang. Yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hidup yang terus berhubungan dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Dunia tidak akan memisahkan kita. Ya, kalau Allah di pihak kita, dunia tidak dapat memisahkan kita. Tetapi jika kita cenderung hidup ke dalam menjuruskan hidup kita di dalam keduniaan, maka saudara-saudari, kita tahu apakah akibatnya jika kita terus-menerus hidup di dalam sifat kedagingan kita. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita harus bertumbuh dan kita harus mengeluarkan buah daripada Roh Kudus. Ingat saudara-saudari, 9 sifat Roh Kudus. Bukan 9 buah Roh Kudus. 1 buah roh, tetapi memiliki 9 sifat pribadinya dalam hidup kita. Jadi oleh itu, saya menyeru kepada semua jemaat di BEM daerah Kuching. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini terus menjadi berkat dan sering kali bertumbuh dalam hidup kita. Things and acts like a winner. Berpikir dan bertindak sebagai seorang pemenang. Karena jika Allah di pihak kita, ingat siapa yang dapat melawan kita. Hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hidup yang terus berhubungan dengan Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati semua jemaat BEM daerah Kuching dan yang menonton pada video ini pada hari. Terima kasih, Tuhan memberkati semua kita.